Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita akan mengupdate tentang situasi yang terjadi di Italia. Ya, pada hari ini ternyata sudah virus yang menjangkiti Italia ini mencapai 110.000 orang lebih, dan kematian mencapai 13.000 orang. Jadi antara kematian dengan recovery atau pulih itu beda-beda tipis saja. Ya, kita tahu bahwa memang Italia seperti jerami kering gitu ya, yang akan mudah dilalap oleh api. Ya, kenapa begitu? Bahwa masyarakat Italia adalah masyarakat yang tua, ya, secara demografis usianya sudah sangat tua, rata-rata 46, bahkan banyak diantaranya sampai 65 tahun itu 25%, dan ini adalah persoalan yang sendiri. Hari-hari ini atau malam-malam ini ya, Italia, malam-malam coronavirus di Italia adalah malam-malam yang sunyi senyap ya, seperti lagu-lagu gereja itu ya. Dan ini memang menakutkan sekali bahwa Italia ternyata memang betul-betul tidak berdaya ya, walaupun negaranya ini adalah negara yang sebetulnya kalangan Eropa itu cukup baik begitu, tetapi Perdana Menteri Italia sendiri ya itu sudah berteriak minta pada Eropa supaya bisa menggunakan dana Eropa untuk dan darurat, tetapi tampaknya tidak mendapatkan sambutan yang positif itu. Mengapa begitu? Tampaknya memang karena Italia memilih lebih dekat kerjasama dengan Cina, dan itu membuat persatuan Eropa menjadi terluka gitu ya, karena tidak menjaga keutuhan Eropa tapi memberikan peluang kepada Cina. Dan hasilnya sekarang adalah ketika mereka berhubungan dengan Cina, penyebaran virus menjadi sangat luar biasa besarnya, karena migrasi atau orang-orang perjalanan antara Cina dengan Italia menjadi sangat intensif. Kita tahu bahwa Italia memang betul-betul masalahnya dengan Islam itu sangat banyak. Di awal-awal masa kemerdekaan dulu atau beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua, sebetulnya ada peristiwa tragis ya yang dialami umat Islam ya, terutama di Libya ya, ketika melakukan pemberontakan untuk gerakan kemerdekaan Libya yang dipimpin oleh pergerakan Sufi As-Sanusiyah. Tokoh besarnya itu ya, Umar Mukhtar yang dikenal di dalam film kita itu seperti Lion of the Desert, itu adalah orang yang melakukan pemberontakan, gerakan pembebasan kemerdekaan yang kemudian dihadang oleh pemerintahan Italia yang pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Mussolini ya, yang sangat terkenal itu. Dan apa yang sangat tragis dan menyayat hati adalah bahwa pemimpin pergerakan ini, Umar Mukhtar, itu pada saat itu umurnya lebih dari 72, dan kemudian segera diadili dan digantung. Ya, betapa bengisnya Italia ya, pemerintah Italia itu menghadapi ya, gerakan kemerdekaan yang ada di negaranya sendiri, itu menggantung pada orang yang usianya sampai sudah rentah seperti itu tetap digantung ya. Dan itu ditunjukkan kepada rakyat yang ada di Libya. Inilah kekejaman-kekejaman Italia ya. Terlebih lagi kalau kita melihat tentang perang salib yang berkali-kali di bawah zaman Romawi, zaman itu, yang juga provokasi yang dilakukan oleh para paus untuk melakukan penyerangan terhadap Islam ya. Ini memang menjadi satu pertaruhan yang luar biasa. Italia betul-betul menghadapi virus yang tidak terpecahkan karena memang tingkat kematiannya sangat tinggi, dengan populasi penduduk yang sebetulnya hanya sekitar 59 sampai 60 juta jiwa, dan peningkatan harian Italia dan kemudian Spanyol bahkan di Israel menunjukkan gejala yang sama, bahwa para penindas ini kemudian tingkat imunitasnya rendah dan itu menjadi mudah diserang oleh virus corona, dan ternyata mereka tidak sanggup untuk menghadapi virus yang sangat kecil ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan perlindungan darinya dari virus corona ini. Ini kita akan mengupdate
apa yang terjadi di Amerika, bahwa sangat mengejutkan perkembangan tentang wabah coronavirus ini di Amerika, ketika belum lagi 1 minggu jumlahnya sudah mencapai lebih dari 205.000 jiwa yang terinfeksi virus corona yang sangat ganas ini. Perkembangan global itu sendiri hari ini mencapai sekitar 912.650 dan kematian 45.000 jiwa. Satu jumlah yang nyaris mungkin ya besok harinya bisa mencapai 1 juta jiwa di seluruh dunia ini. Persoalan yang dihadapi Amerika ini sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di New York itu sendiri, yang terinfeksi dari coronavirus itu mencapai sekitar 83.712. Itu setara dengan total dari apa yang terinfeksi ya seluruh Cina daratan, itu sekitar 83.000 jiwa. Dan kasus barunya hari ini itu mencapai 7.729 orang. Apa yang sangat mengejutkan adalah bahwa ternyata kota seperti New York ini yang menjadi konsentrasi dari mewabahnya virus ini secara ganas adalah pemukiman Yahudi seperti di Brooklyn itu. Ya, mereka lah yang cukup banyak mengembangkan terkena imbas dari virus ini, dan karena itu orang-orang Yahudi di Amerika bagian lain seperti di Houston ya sekarang berada dalam kepanikan yang luar biasa, karena memang ini persoalan yang sangat luar biasa ya. Virus ini lebih banyak tidak menunjukkan gejala, bahkan dalam penelitian terakhir diperkirakan bahwa 25-50% dari pembawa virus corona bahkan tidak memiliki gejala sama sekali ya. Jadi dia bisa menginfeksi kepada orang lain lebih dahulu tanpa dia menyadari bahwa dia sudah terkena gejala itu. Apakah itu flu, apakah itu sesak napas, apakah itu batuk dan lain sebagainya, tidak merasakan sama sekali. Dan karena itu memang ini betul-betul seperti siluman ya, yang sangat tidak bisa ditebak kemana arahnya ya. Dan karena itu memang kepanikan yang ada di Amerika ini luar biasa ya, yang menunjukkan bahwa satu pergerakan di mana kita tahu bahwa Amerika pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat expert ya, tetapi ya, baik keahlian ilmunya ya, kemudian superioritas militernya maupun dananya yang cukup banyak, tetapi tampaknya kalang kabut di dalam menghadapi virus yang merajalela itu. Juga dikatakan bahwa sekitar 1.000 dari polisi yang ada di New York sudah terinfeksi dari virus corona ini. Jadi ini memang luar biasa. Kita tidak tahu persis apakah ada umat Islam yang kena infeksi di New York itu ya. Di Amerika pada umumnya itu kita berharap bahwa tidak ada satu orang pun yang muslim yang kena infeksi dari virus corona itu, karena memang seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa negara bagian seperti New York adalah gudangnya LGBT ya, konsentrasi dari orang-orang Yahudi, dan juga banyak kalangan yang hidupnya itu permisif terhadap baik makanan, pergaulan dan lain sebagainya. Dan itu ketika virus ini tidak menunjukkan simptom sama sekali, bahkan sampai dikatakan 25-50% dari pembawa virus ini tidak menunjukkan gejala, maka ini bukan saja satu puncak gunung es ya, ini baru satu titik yang kita tidak tahu ya bagaimana dasarnya. Itulah mengapa tampaknya Donald Trump kemarin mengatakan bahwa kemungkinan yang menjadi korban meninggal karena virus ini itu bisa mencapai 240.000 jiwa. Itu dikatakan oleh Donald Trump dalam sebuah kesempatan ya, satu briefing resmi yang mengatakan seperti itu. Apakah itu merupakan totalitas dari seluruh korbannya atau sampai tahap tertentu tidak dijelaskan. Akan tetapi jika melihat trennya di mana sampai hari ini
orang yang sudah terkena penyakit itu sudah mencapai sekitar 205 jiwa, dan tingkat recovery-nya itu ya hanya sekitar 60-70%, maka kemungkinan jumlah itu bisa dicapai tidak nyampe 2 bulan yang akan datang. Itu sudah jumlah korban itu seperti itu. Kita berharap bahwa ini betul-betul menjadi peringatan bagi Amerika, ya, dan apa yang dikemukakan Donald Trump itu pada gilirannya juga mengguncang pasar saham baik di Wall Street maupun yang ada di Eropa, dan kita bisa lihat apa yang akan terjadi di Indonesia. Biasanya pasar-pasar saham pinggiran akan terguncang juga jika pusat-pusat bisnis yang ada baik di Eropa maupun Amerika itu mengalami hal yang sama. Ya, ini betapa pertarungan, ya, kalau dikatakan di Amerika itu inilah perang yang sesungguhnya, di mana medan perangnya itu ada di Amerika sendiri. Apakah Amerika bisa lolos dan bisa menyelesaikan pertempuran melawan virus corona ini? Kita tidak tahu persis itu, tapi yang jelas ini adalah pelajaran, ya, dan mungkin juga orang-orang Amerika dengan hegemoninya, dengan kesombongannya itu harus sudah mulai menyadari bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, ya, dalam kehidupan umat manusia itu. Kita berharap sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, dan mendapatkan keselamatan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.